Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudah NIM 67 akan mereview dua jurnal tentang pencemaran pada danau untuk memenuhi tugas mata kuliah produktivitas perairan. Jurnal yang pertama tentang kualitas air dan indeks pencemaran pada Danau Galela. Dan jurnal yang kedua yaitu evaluasi karakteristik kualitas air Danau Limboto. Pada jurnal yang pertama dilakukan oleh Indro Kesti Supri, Tri Retraningsih Soprobowati, Tesrini Saraswati, dan Jumari. Nah, danau ini merupakan suatu badan air pedalaman yang tidak memiliki pertukaran langsung dengan lautan. Ekosistem danau terdiri dari sifat fisika, kimia, dan biologis yang terkandung dalam suatu badan air tersebut. Latar belakang dari penelitian ini, Danau Galela ini merupakan suatu danau terbesar yang berada di daerah Galela yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan dengan menggunakan keramba. Danau Galela ini terindikasi masalah eutrofikasi, yaitu sebagian besar pemukiman Danau Galela ini tertutupi oleh tumbuhan air yaitu eceng gondok. Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air pada Danau Galela dengan berdasarkan komposisi fitoplankton. Penelitian ini menggunakan bioindikator fitoplankton karena fitoplankton merupakan indikator yang sangat peka terhadap lingkungan. Selain itu, metodenya menggunakan purpose sampling. Dalam penelitian tersebut terdapat 4 stasiun dengan uji faktor fisika kimia, mulai dari kecerahan, DO, pH, temperatur, nitrat, nitrit, dan fosfat, serta amonia. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas perairan Danau Galela ditinjau dari faktor fisika kimia perairan ini memiliki nilai yang berfluktuatif sesuai dengan peruntukan di sekitar masing-masing stasiun pengamatan. Nah, kandungan fosfor dan nitrit pada perairan stasiun 2, 3, dan 4 tidak layak untuk bahan baku konsumsi. Demikian juga berdasarkan kadar amonia pada stasiun 4. Nilai indeks pencemaran Danau Galela ini terdapat pada kategori memenuhi baku mutu hingga tercemar ringan. Komunitas fitoplankton pada perairan Danau Galela ini terdiri dari 5 divisi: Polophyta 12 spesies, Bacilaurophyta 9 spesies, Cyanophyta 4 spesies, Echinophyta 1 spesies, dan Dinophyta 1 spesies. Berdasarkan dari kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton pada perairan ini mengindikasikan bahwa kualitas perairan Danau Galela ini mengalami tekanan ringan hingga sedang. Sedangkan pada jurnal yang kedua yaitu evaluasi karakteristik kualitas air pada Danau Limboto oleh Fitriani Lihawa dan Marika Mahmud. Latar belakang dari penelitian ini karena Danau Limboto itu merupakan danau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain sebagai untuk dikonsumsi, juga sebagai lokasi pariwisata, sumber budidaya perikanan, pertanian, dan penampung air dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Sehingga dari penelitian tersebut, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik kualitas air pada Danau Limboto ini dan sungai di sekitarnya. Penelitian tersebut menggunakan purpose sampling dengan uji fisika dan kimia. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas air Danau Limboto ini maupun sungai-sungai yang ada di sekitarnya telah tercemar. Mengapa? Karena sudah ada indikatornya dari parameter nitrat, fosfat, dan hidrogen sulfida telah diuji dan berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Nah, untuk kadar nitratnya ini Danau Limboto berkisar antara 9 sampai 34 mg dan pada sungai di sekitarnya berkisar antara 33 sampai 114 mg. Berdasarkan hasil ini, maka konsentrasi nitrat pada ini berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
Dan kadar fosfat di Danau Limboto ini berkisar antara 0,8 sampai 1,2 mg, dan di sungai sekitarnya itu berkisar antara 0,7 sampai 1,6 mg, dan sungai yang berada di sekitarnya itu berkisar antara 0,209 sampai 0,506. Berdasarkan dari hasil ini, maka parameter fosfat di Danau Limboto ini berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001, yakni sebesar 0,2 mg. Hasil analisis koliform rata-rata di Danau Limboto ini dan di sungai berkisar antara 2400 mpn per 100 mili. Hasil ini masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan pada peraturan pemerintah. Dan hasil analisis E. coli berkisar antara 46 sampai 1100 mpn, dan di sungai sekitarnya itu sekitar antara 2 sampai 9 mpn setiap 100 per mili. Berdasarkan hasil ini, maka kandungan E. coli di perairan Danau Limboto ini cenderung telah berada di atas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak melebihi 1000 mpn atau 100 per mili. Nah, dapat disimpulkan dari kedua jurnal ini bahwa setiap sumber daya yang dimiliki oleh kita dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlu adanya perlindungan dan pemantauan dalam kualitas airnya, sehingga sumber daya yang kita gunakan itu kualitasnya terjamin dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya. Pengujian dan pemantauan dapat dilakukan dengan uji fisika, kimia, dan biologis dengan mengacu pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tentang baku mutu kualitas pada suatu perairan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang rinci tentang penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.